Siang, pagimu. Selamat siang, Prof. dan sejawat sekalian. Terima kasih sudah bergabung pada acara hari ini. Insya Allah hari ini adalah tema acaranya adalah webinar COVID Series 19 yang akan disampaikan oleh Dr. Lia Farida dan juga oleh Dr. Yunia Sri Budiani. Baik, langsung saja barangkali untuk sesi pertama. Dokter Lia sudah hadir belum? Belum ya? Dokter Lia Farida? Belum, sebentar, Ki. Ya? Iya, Dokter Rizky sebentar ya. Dokter Oh Lia iya. belum. Atau mau Dokter Lia dulu atau mau Dokter Yunia dulu? Dokter Lia dulu. Sebentar. Saya linknya kasih ke Dokter Lia sebentar. Karena linknya kan nggak bisa langsung diklik ya. Oke. Perlu kami sampaikan bahwa pada minggu ini akan ada 2 sesi webinar COVID series dari Fakultas Kedokteran. Sesi yang pertama ini yaitu pada hari Rabu, pada hari ini, yang akan diisi oleh Dr. Lia Farida dengan judul Serba-serbi Masalah serta Inovasi Pemeriksaan COVID-19 dan juga Dr. Yunia dengan judul Whole Genome Sequencing berbasis MySeq, Illumina, platform serta pemanfaatan informasi genom SARS-CoV-2 Indonesia untuk penelitian COVID-19. Kedua staf dari Departemen Ilmu Kedokteran Dasar ini adalah staf yang sangat aktif sekali di dalam penanganan COVID-19 yang alhamdulillah sampai saat ini juga terlibat di dalam pemeriksaan untuk diagnostik penyakit COVID-19. Nah, untuk sesi berikutnya akan dilakukan pada hari Kamis, tanggal 7 Mei 2020, pada jam yang sama, yang insya Allah akan diisi oleh Dr. Irfan, yang akan memberikan materi kontak tracing dalam pencegahan dan pengendalian transmisi COVID-19, disusul oleh Dr. Boni yang akan menyampaikan bagaimana respon kesehatan masyarakat untuk mengatasi epidemi COVID-19 di Jawa Barat. Baik, Dr. Yunia gimana? Sebentar, saya kasihkan linknya ke Dokter Lia sebentar. Ya. Besok linknya sama, Dokter Rizky. Besoknya linknya sama, Bu Ani. Linknya akan sama. Mana Dokter Lia? Apakah sudah ada? Punten Dokter Rizky, untuk link besok, untuk Kamis beda. Kalau hari Rabu linknya ini terus. Kalau Kamis nanti ada lagi, tapi itu terus juga gitu. Kalau Kamis sama Rabu berbeda linknya ya? Link yang ini akan sama dengan yang Rabu terus, Dokter gitu. Rizky. Kalau Kamis ada lagi. Oke. Oh, tapi kodenya sama, Dok, linknya? Kodenya sama di ini. Nanti kita koreksi, nanti kita kirim ulang. Oh, harusnya beda ya? Ya, beda. Iya. Ya, Rabu akan terus Rabu, dan Kamis akan terus Kamis, yang itu gitu. Oh, Dokter Lia? Gimana Dokter Rizky ini belum? Ya, on. Selamat datang Dokter Lia. Waalaikumsalam. Maaf, ini rada trouble ini nggak bisa, entah kenapa. Oh, bisa ditampilkan, Bu? Hah? Bisa ditampilkan linknya, itunya, presentasinya? Ya, ini saya nggak bisa buka di laptop, rada errornya. Kenapa? Saya kirim ke Yunia deh.
Tolong upload yung. Udah bisa, Yung? Oke, udah kelihatan sekarang. Dari Dokter ini ya, linknya ya. Iya. Oke, ya, mangga Dokter Lia Terima dipersilahkan. kasih ya, Uyung. Ya, enggak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terus terang saya tidak menyangka ini tuh Waalaikumsalam. untuk skala yang luas gitu. Saya pikir tadinya untuk diskusi aja waktu Pak Dekan minta itu. Jadi kemarin itu rencananya mau bicara tentang serba-serbi masalah supaya inovasi pemeriksaan COVID-19 khususnya yang ada di Jawa Barat ini. Kalau misalnya kita lihat latar belakang, enggak, untuk latar belakangnya, Uyung. Kenapa Jabar melakukan pemeriksaan COVID sendiri pada awalnya? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa ini saya berbicara karena sebagai ranah bagian dari Satgas Jabar, jadi saya berbicara tentang itu. Putus-putus, Dok? Ah, putus-putus? Oh, udah nggak pakai gambar ya. Jadi, di sini saya bicara tentang topik sebagai bagian atau fungsi saya sebagai anggota dari Satgas COVID Jabar. Jadi di sini saya akan bicarakan tentang permasalahan yang kita temui terkait pemeriksaan COVID di Jabar dan kira-kira inovasi apa yang kita bisa lakukan bersama. Nah, untuk latar belakang pertama, kenapa akhirnya Jabar melakukan pemeriksaan COVID sendiri dan tidak merujuk lagi ke Litbangkes. Satu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan infeksi aktif COVID-19 ini hanya bisa dilakukan dengan tes molekuler. Dan satu-satunya laboratorium yang bisa atau diperbolehkan mengerjakan itu adalah hanya laboratorium Litbangkes. Nah, oleh karena se-Indonesia semuanya merujuk kepada satu laboratorium, maka ada banyak ketidakpuasan untuk menunggu hasilnya, termasuk Jawa Barat sendiri. Kemudian ada banyak masukan agar pemeriksaan itu diperluas satelitnya. Dan pemerintah pun memberi... Putus-putus suaranya. Dan pemerintah pun kemudian memberi respon untuk memperluas pemeriksaan itu ke 10 satelit lab lain selain Litbangkes Pusat. Namun, dari 10 satelit lab itu pun, baik Jabar maupun kota kabupaten lain di Jawa Barat itu tidak ada yang termasuk di dalamnya. Dan rekan-rekan bisa lihat bahwa 10 satelit lab pertama yang ditunjuk oleh Jakarta itu adalah, atau Litbangkes Jakarta, yaitu 4 BBTKLPP, dan 6 lainnya BTKLPP yang tersebar di seluruh Indonesia. Tapi kemudian kita... Ya? Halo? Tapi kemudian kita telusuri lagi bahwa semuanya itu juga tidak mandiri 100%. Dan tetap masih harus verifikasi lagi atau menunggu keputusan dari Litbangkes Jakarta. Oleh karena itu Jabar mendorong agar next slide punten Uyung. Pemerintah Provinsi Jabar mendorong agar Putus-putus ya. Oleh karena itu, maka pemerintah Provinsi Jabar mendorong Labkes Jabar agar dapat melakukan pemeriksaan COVID sendiri
sehingga sampel tidak perlu dikirim ke Litbangkes Jakarta. Dengan demikian, hasil yang diperoleh pun diharapkan lebih cepat dibandingkan kalau misalnya kita merujuk semua sampel itu ke Jakarta. Nah, pada saat awal-awal pelaksanaan, Pemprov berkoordinasi dengan beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk Fakultas Kedokteran Unpad, untuk sumber daya manusia dan alat-alat yang dibutuhkan. Untuk Fakultas Kedokteran Unpad sendiri, itu ada surat yang dilayangkan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat ke Dekan Fakultas Kedokteran Unpad untuk mohon bantuan terkait pemeriksaan COVID, dan berhubung mereka tahu ada alat-alat yang mereka perlukan di laboratorium Fakultas Kedokteran Unpad, sehingga mereka meminta secara aktif agar Fakultas Kedokteran Unpad membantu Jabar dalam memeriksa COVID-19. Dan akhirnya kita semua setuju, kemudian kita berkomitmen untuk membantu Jabar dengan alat yang ada dan bahan habis pakai yang dimiliki sementara waktu gitu pada awalnya. Setelah itu, kita melakukan optimasi, kita melakukan validasi dengan sampel-sampel yang ada juga dari Kemenkes, dan hasilnya alhamdulillah baik. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan relokasi anggaran untuk menunjang pemeriksaan COVID-19. Sebetulnya relokasi anggaran itu bukan hanya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi dilakukan oleh semua lini atau instansi yang dijabarkan oleh pemerintah, bahwa memang harus melakukan relokasi anggaran khusus untuk mendukung atau menanggulangi COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Nah, kemudian Jabar dan beberapa perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam pemeriksaan itu akhirnya disahkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat bahwa kita ini semua termasuk dalam divisi pelacakan kontak, pengujian data manajemen, pengujian dan manajemen laboratorium Satgas COVID-19 Jabar. Itu. Dan di situ ada beberapa anggotanya, antara lain ada Dr. Irfan, Dr. Boni, Dr. Yulia juga masuk ke dalam Satgas COVID-19 Jabar ini. Sedangkan saya sendiri masuk ke dalam subdivisi manajemen lab yang fungsinya adalah mengkoordinasikan semua laboratorium di Jawa Barat yang melakukan pengujian COVID-19. Jadi nanti semua dikoordinasikan dalam hal peralatan, regen, PTM, swab, atau apapun, karena untuk pengadaannya, kalau misalnya kalau misalnya kabupaten kota itu melakukan pengadaan sendiri, maka tentunya akan sulit. Oleh karena itu, diusahakan semuanya dikoordinasikan melalui satu bentuk oleh Satgas COVID Jabar ini. Next slide, punten Junia. Nah, permasalahan saat mulai itu tentunya adalah yang kita temukan. Yang pertama, pasti kekurangan alat real-time PCR. Solusinya pada saat awal, kita memobilisasi mesin PCR yang ada di perguruan tinggi yang berkoordinasi. Dari Unpad itu ada mesin real-time PCR 1, kemudian dari ITB ada 2. Dan kebetulan di Labkesda itu belum ada, maka yang berfungsi itu 3 mesin PCR. Kemudian ekstraksi juga kita lakukan ekstraksi manual, tapi regen ekstraksi dan PCR juga belum ada, jadi kita semua yang tergabung itu mengeluarkan bahan-bahan regen maupun PCR masing-masing. Untuk yang PCR COVID-nya itu ada beberapa sampel, kebetulan didatangkan dari Korea, jadi kita uji coba dengan menggunakan regen yang ada. Kemudian yang lainnya adalah tentunya sistem informasi hasil yang masih belum optimal. Jadi pada saat awal kita karena terlalu banyak informasi, kita belum ajak untuk menggunakan sistem informasi yang mana yang harus kita gunakan. Tuh. Nah, solusi dari masalah yang awal, akhirnya pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajukan bantuan tidak terduga tahap 1 untuk membeli semua barang dan bahan habis pakai yang diperlukan. Dan pembeliannya itu kita tidak
bekerja sama dengan pemerintah pusat, tapi pemerintah Jabar langsung berhubungan dengan Kedubes Korea, dan kita membeli bahan itu cash and carry langsung direct dari Korea kemudian ke Jabar. Pada saat itu kan flight masih belum dibatasi, jadi kita masih bisa bebas bolak-balik Korea ke Jabar. Next slide, punten. Hingga tanggal 1 Mei itu, kita masih menggunakan ekstraksi manual. Dari situ lebih kurang 6.000 sampel sudah kita kerjakan. Nah, pada tanggal 4 Mei, kebetulan regen ekstraksi itu sudah mulai datang, maka kita mulai melakukan ekstraksi dengan menggunakan regen mesin ekstraksi ekstraksi RNA yang ada. Dari situ mulai pemeriksaan 1.000 sampel bisa dikerjakan. Dan hasilnya adalah seperti yang tergambar dalam slide. Tapi kemudian masalah juga tetap kembali ke awal. Berhubung kita negara berkembang, maka semua yang kita kerjakan itu juga tergantung kepada supply dari luar negeri. Antara demand dan supply itu tidak seimbang, maka tetap bottleneck-nya itu ada dalam ekstraksi. Jadi terkadang, punten slide selanjutnya, Yung. Terkadang mesin regen untuk ekstraksi, mesin ekstraksi itu tidak ada, jadi kita harus kembali ke manual. Kemudian VTM dan nasopharyngeal swab juga susah di pasaran. Kalaupun ada, itu dari donasi beda-beda merek. Dan hasilnya juga sering sekali mempengaruhi hasil ekstraksi seperti yang kemarin kita dapatkan dari Cina. Itu berhubung tidak ada VTM sama sekali di lapangan, maka kita sebarkan VTM yang ada, dan kebetulan kualitasnya tidak bagus. Dan itu sangat mempengaruhi hasil ekstraksi dan juga hasil analisis PCR. Sekedap. Ya, message. Kemudian untuk regen PCR juga sering berganti-ganti sehingga optimasi untuk setiap regen yang datang itu harus selalu dilakukan. Karena kalau misalnya tidak dilakukan optimasi, maka kita khawatir hasilnya juga akan berbeda dengan yang sebelumnya. Oleh karena itu juga mengambil waktu pemeriksaan di lab Kesda mengapa menjadi lebih lama atau misalnya tidak secepat yang dibayangkan. Dan yang terakhir adalah sistem informasi yang juga masih belum optimal hingga saat ini, sehingga hasil antara Kemenkes, Picobar, dan sebagainya itu masih belum sama. Kabupaten kota memiliki sistem informasi masing-masing, sedangkan kementerian juga memiliki sistem informasi masing-masing, sehingga kita agak susah untuk mengintegrasikan semua hasil yang kita temukan menjadi satu data di pemerintah. Itu. Solusi yang kita kerjakan untuk saat ini adalah, punten Uyung. Solusi yang kita coba kerjakan untuk saat ini adalah kita berusaha untuk produksi VTM dan ITM sendiri. Jadi dari beberapa pengalaman, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah mencoba untuk buat VTM sendiri seperti IPB, UGM, dan sebagainya. Jadi dengan kita juga sebetulnya sebelumnya juga menggunakan VTM sendiri, hanya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk VTM in-house itu juga terbatas. Tapi akhir-akhir ini setelah kita tracking lagi, bahan-bahan itu mulai muncul kembali dan kita akan coba push bekerja sama dengan perusahaan swasta juga untuk produksi VTM dan ITM. Nah, dalam hal ini kita sudah berkolaborasi dengan beberapa perguruan tinggi lain dan prodi kimia, contohnya ITB untuk menghasilkan ITM sendiri. Di sini juga ada prodi
kimia dari Unpad yang bekerja sama untuk membuat ITM. Dan saat ini sedang dalam tahap optimasi, mudah-mudahan hasilnya baik. Dan kalau hasilnya baik, ini akan menjadi salah satu solusi bagi kita dan teman-teman kita di daerah untuk menggantikan VTM dari luar. Mengapa? Karena ITM ini relatif lebih kurang infeksiusnya, jadi handling di lapangan itu menjadi lebih gampang, dan storage-nya juga bisa dalam suhu ruang. Kemudian kita berusaha untuk memproduksi reagen ekstraksi, baik manual maupun reagen ekstraksi dengan base magnetic beads, dan ini sedang kita kerjakan, bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi yang ada di Bandung, dan sekarang sedang dalam proses pengerjaan, dan dalam waktu dekat akan uji di lapangan. Ini semuanya juga kami harapkan bisa segera berhasil, dan kalau misalnya berhasil, ada perusahaan yang siap untuk membantu menyebarkan ke seluruh Indonesia, dan izin edarnya pun akan dibantu oleh mereka. Semua kita lakukan supaya kita terbebas dari ketergantungan terhadap suplai dari negara lain. Kemudian yang lain adalah kita berusaha mendorong agar lebih banyak lagi laboratorium mendapat melakukan pemeriksaan COVID-19. Jadi kami dari divisi manajemen laboratorium ini dalam beberapa minggu ke belakang dan ke depan melakukan assessment ke beberapa lab yang mungkin bisa didorong supaya bisa melakukan pemeriksaan COVID. Nah, salah satunya di Unpad juga sekarang ada BSL-3 yang mulai diaktifkan untuk bisa melakukan pemeriksaan COVID-19. Pada dasarnya kami semua senang bila ada lebih banyak lagi laboratorium yang bisa memeriksa COVID-19. Dengan demikian, beban pemeriksaan bisa dibagi dan pelayanan terhadap masyarakat pun bisa lebih ditingkatkan. Nah, hal lain yang selalu hingga kini kita selalu lakukan adalah berhubung pemeriksaan dengan mesin ekstraksi RNA itu belum stabil hingga saat ini, jadi walaupun misalnya ada reagen ekstraksi tapi kadang dia nggak kompatibel, ada mesin tapi nggak ada reagen ekstraksi, maka yang kita tetap lakukan hingga saat ini adalah menambah SDM agar shift ekstraksi manual dapat dilakukan lebih banyak. Berhubung di Jabar sendiri, contohnya target minggu ini kita harus membereskan 9.000 sampel dalam 1 minggu. Dan next week kita harus membereskan 20.000 sampel dalam waktu dekat. Oleh karena itu, bagaimanapun dengan kondisi yang ada, kita berusahakan supaya kita bisa melakukan pemeriksaan atau ekstraksi RNA maupun PCR dengan optimal, walaupun kita melakukan ekstraksinya dengan metode manual. Oleh karena itu, rekrutmen SDM untuk lab itu dibuka lagi untuk semua satelit yang akan melakukan pemeriksaan COVID-19 di Jawa Barat. Next slide, punten. Dan ini adalah laboratorium yang sudah terdeteksi untuk bisa dibuka. Ini sudah tersebar di seluruh Jawa Barat, jadi kami sudah mengecek hampir ke seluruh laboratorium. Memang ada laboratorium yang biasanya tidak berhubungan dengan human, contohnya laboratorium veteriner Subang, kemudian IPB, kemudian Balai Besar Veteriner ini. Jadi mereka tidak boleh, semua laboratorium yang tidak berhubungan dengan human itu, mereka tidak boleh mengeluarkan hasil sendiri. Jadi mereka dalam mengeluarkan hasil harus bekerja sama dengan rumah sakit rujukan di dekatnya. Misalnya IPB bekerja sama dengan rumah sakit UI kalau nggak salah. Kemudian yang rumah sakit hewan Cikoles Subang berhubungan dengan kerjasama dengan rumah sakit umum daerah Subang dalam mengeluarkan hasil terkait pemeriksaan COVID. Nah, di Jabar sendiri tentunya yang sudah ada adalah Labkes Jabar ITB Unpad, kemudian RSHS juga sekarang sudah memeriksa sendiri PCR-nya, tapi ekstraksinya masih di Labkes Jabar. Kemudian Poltekkes juga sekarang sedang diusahakan supaya bisa membantu, dan mereka sekarang sedang berkoordinasi dengan pemerintah Kota Cimahi agar membantu pembangunan atau mensupport upgrade laboratorium mereka yang ada, karena
sebagian besar sudah bisa insya Allah untuk pemeriksaan COVID-19. Kemudian yang Unpad Jatinangor relatif stabil, dan tentunya kita menunggu BTT tahap 3 pengumuman itu terkait dengan BHP-BHP yang diperlukan, mudah-mudahan itu di ACC. Dan yang baru-baru ini adalah kami memeriksa Al-Ihsan Laboratorium, kolaborasi Al-Ihsan dan Unisba. Laboratoriumnya ada di Rumah Sakit Al-Ihsan, tapi alat-alat dan sebagainya itu akan disupport sebagian oleh Unisba, termasuk SDM-nya. Nah, dalam hal ini, kami sudah melihat bahwa kemungkinan untuk pemeriksaan dengan COVID-19 dengan beban yang ada, itu insya Allah bisa dibagi dengan lab-lab yang sudah kami telusuri ini. Insya Allah kedepannya juga ada lab-lab lain yang sedang akan diakses. Mudah-mudahan semuanya juga lancar, bisa melakukan pemeriksaan sendiri. Tapi ujung-ujungnya memang kendalanya adalah kembali ke masalah yang tadi bahwa beberapa lab itu ada yang minta bantuan untuk menyediakan mesinnya, ada yang minta untuk sediakan mesin ekstraksi, ada yang minta untuk bantu pemeriksaan reagennya, reagen baik ekstraksi maupun PCR, dan itu memang suatu hal yang di luar kemampuan kita ya, karena masalah mesin-mesin dan sebagainya itu dari prinsipalnya juga itu agak sulit. Kami tidak tahu sampai kapan itu bisa disuplai, karena kemungkinan baru bulan Juli bisa disuplai lagi ke Indonesia katanya. Jadi contohnya di Unpad juga sekarang ada bantuan mobile lab PSL3 dari Bio Farma. Jadi mereka akan bantu untuk semuanya, termasuk peralatan dan BHP-nya. Namun setahu saya untuk peralatannya pun saat ini dari vendor mereka bilang belum sanggup untuk menyiapkan. Kenapa? Karena kembali dari prinsipalnya juga belum ada sinyal kapan semua alat itu bisa datang. Jadi dalam hal ini kami dari manajemen lab COVID Jabar berharap bila ada instansi yang memiliki kemampuan, maksudnya dalam hal alat atau apapun yang bisa membantu untuk pemeriksaan COVID-19, sebaiknya kita bekerja sama merapat untuk bisa mandiri melakukan pemeriksaan COVID-19. Supaya pemeriksaannya bisa lebih banyak dibagi. Dengan demikian, hasil yang bisa diperoleh oleh masyarakat juga bisa dikeluarkan dalam waktu cepat. Jadi setidaknya untuk pemenuhan mesin-mesin itu kita tidak perlu menunggu beli dulu dari luar negeri, tapi kita coba inventarisir di mana instansi-instansi yang punya mesin real-time PCR dengan berapapun kemampuan jenis plate-nya, mau 48, mau 96, kita merapat bersama-sama atau silakan lapor ke Dinas Kesehatan Provinsi Jabar atau ke Satgas COVID Jabar, silakan lapor bahwa kami punya mesin ini atau kami punya mesin ekstraksi ini. Mari kita bekerja bersama-sama untuk bisa bersama-sama mempercepat penanggulangan atau mendeteksi masalah COVID-19 di Jabar ini. Demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lia. Kita buka dulu sesi tanya jawab barangkali. Maka kalau apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin barangkali ingin berkolaborasi dengan Dr. Lia dengan kami, maka bisa disampaikan di sini. Saya lihat yang hadir ada 97 orang ya pada hari ini. Mangga. Boleh bertanya? Saya Boleh. Catur. Iya, Ibu Catur silakan. Oke,
Terima kasih atas paparannya, Dokter Lia. Ini saya pengen nanya terkait dengan kemampuan atau lab-lab yang tadi katanya punya mesin aja, tapi mereka nggak punya BSL 2 gitu loh. Jadi seperti apa itu yang bisa dipecahkan masalahnya? Untuk bantu gitu tuh seperti apa? Sebetulnya kan masalah BSL 2 itu satu, kita nggak perlu kita nggak perlu laboratorium yang canggih. Yang penting di situ ada BSC 2, kelas 2. Kemudian ruangannya itu dia punya X-house dan udara yang dikeluarkannya itu ada HEPA filternya. Itu sebetulnya titik. Jadi kita itu tidak perlu tekanan ruangan yang punya pressure negative room, atau itu nggak perlu. Nah, contohnya di beberapa tempat, Poltekkes misalnya nih. Poltekkes itu punya ruangan yang bagus, enak sekali. Menurut saya sangat ergonomis. Dan kita untuk handling sampel itu enak. Dari sistem penerimaan dan sebagainya enak. Nah, isi tuh kurangnya hanya dia nggak punya saringan udara. Itu yang kita khawatirkan kan. Oleh karena itu, ada beberapa masukan yang kita berikan untuk setiap assessment ke setiap institusi itu. Salah satunya untuk Poltekkes adalah tolong dibuatkan saringan udara yang simpel saja dengan ini, dan biayanya juga nggak terlalu mahal. Nah, dari masukan yang ada untuk pendanaannya, biasanya kita anjurkan ke kabupaten kota terkait. Misalnya Poltekkes itu ada di Cimahi, maka mereka mengajukan RAB ke Cimahi. Dan katanya sekarang sedang dalam proses, insya Allah dibantu oleh Cimahi. Contoh yang lain adalah Al-Ihsan. Kemarin kami nengok Al-Ihsan, kemudian Unisba. Katanya Unisba punya alatnya, tapi dia nggak punya ruangan. Unisba juga punya beberapa SDM. Nah, Al-Ihsan itu punya ruangan besar sekali, banyak, pokoknya pikabitaun lah. Dan di dalam ruangannya itu ternyata banyak harta karun, banyak sekali barang-barang yang masih unboxing. Ada minus 20, ada BSC, ada minus 80. Dan itu adalah sesuatu yang bisa kita gunakan. Gitu. Nah, di situ kita mendorong dua belah pihak ini untuk bekerja sama. Gimana caranya kita gunakan ini, ruangan yang ada di Al-Ihsan ini didesain menjadi lebih optimal, barang-barang dari luar yang ada masuk ke Al-Ihsan, dan Al-Ihsan juga bisa mengaktifkan barang-barang yang belum mereka pergunakan, sehingga semua itu bisa berdaya guna. Jadi kemarin itu di Al-Ihsan kita tidak perlu mengeluarkan uang besar, hanya sedikit aja. Kebetulan ruangannya kan roofnya akustik, jadi kalau misalnya kita tinggal desain, pasang sekat-sekat, kemudian kita pasang bikin X-house, dan kita kasih HEPA filter yang 3 layer, itu sudah cukup. Tambah berapa aja, udah running. Dan sekarang itu lagi diproses oleh Al-Ihsan. Kemudian contoh lain lagi adalah yang di Cirebon. Di Cirebon itu ada yang semuanya ada 5 instansi yang ingin bisa melakukan sendiri. Contohnya FK Swadaya Gunung Jati. Mereka ada ruangannya, mereka ada SDM, mereka ada mesin. Nah, tapi kan ada yang belum sempurna. Kita beri masukan dan diajukan ke pemerintah kabupatennya. Alhamdulillah semuanya bersatu untuk mendukung semua yang kita sarankan itu. Jadi masing-masing sekarang ada FK Gunung Jati, Rumah Sakit Gunung Jati juga sekarang siap. Rumah Sakit Walet juga sekarang membangun dengan desain yang kita anjurkan gitu, karena mereka sudah punya ini, maka kekurangannya adalah ABC, dan mereka sekarang sedang proses. Kemudian Rumah Sakit Pelabuhan itu diberi mesin LC 480 dari BUMN, tapi mereka nggak punya BSL 2-nya, mereka nggak punya SDM-nya. Kalau kami dulu sudah sarankan bahwa oke, mesinnya gabung aja dengan yang itu, tapi mungkin atas beberapa pertimbangan mereka akan membuat BSL sendiri atau menyediakan BSC dan sebagainya. Kemudian SDM-nya pun mereka rekrut dan
sebentar lagi akan OJT di Unpad gitu. Dalam waktu dekat, mungkin mereka besok datang ke Unpad. Ada lagi yang lain, walet, rumah sakit. Ada 5. Ya, jadi mereka itu setelah kita diskusi, kemudian kita dorong, semuanya semangat bersatu untuk bisa membantu pemeriksaan COVID di Jabar. Nah, jadi saya yakin di sini di Jabar itu ada banyak lagi, ya secara pribadi gitu, yakin ada banyak perusahaan obat kan di sini, atau misalnya perusahaan-perusahaan perguruan tinggi yang ada bioteknya atau biomednya, itu silakan lapor ke kami, kemudian kita akan coba ini sebaiknya gabung dengan mana. Ada yang punya ruangan kah? Misalnya ada yang punya ruangan tapi dia nggak punya alat. Ada yang punya SDM-nya tapi dia nggak punya apa-apa. Nanti kita bisa gabungkan semuanya supaya kita bisa bekerja sama, bahu membantu bersatu untuk mendeteksi COVID-19 di Jawa Barat. Gitu. Boleh nambahin dikit nggak? Nambah Ya. nanya maksudnya. Boleh, Mbak Catur. Enggak, ini terkait karena faktor keamanan kali ya. Jadi apakah memungkinkan ekstraksi sampai cDNA dilakukan di lab yang sudah established, kemudian untuk proses selanjutnya baru dilakukan di lab yang misalnya yang biasa menghandle yang bukan manusia gitu loh. Boleh. Asal jangan terlalu jauh. Sebetulnya kalau ketentuan KMK 234 itu ruangannya jangan jauh kan, harus dalam satu lokasi. Tapi di Indonesia apakah bisa kita melakukan seideal mungkin seperti itu? Tentunya kita harus bisa melakukan improvisasi di lapangan gitu. Sama halnya seperti antara Labkes Provinsi Jawa Barat dengan Laboratorium Fakultas Kedokteran Rumah Sakit Pendidikan Unpad. Ekstraksinya itu, karena kami itu kan HEPA filternya tidak jalan, yang di BSL-2 Eijkman, jadi kami khawatir itu akan kontaminasi, berhubung di sebelah itu ada ruang teratai, kami takut menyebarkan ke yang sebelah gitu. Jadi kami melakukan ekstraksinya di Labkes Provinsi Jabar, kemudian analisis PCR-nya kita bagi-bagi antara Unpad dengan ITB. Itu pun kan tidak satu gedung, jadi kita beda gedung. Tapi itu masih oke gitu, berhubung keterbatasan yang ada. Yang penting kita jalan dulu lah. Apakah bisa dipetakan gitu loh, jauhnya seberapa, jadi kita bisa melihat potensi-potensi yang lain gitu loh. Saya yakin misalnya seperti Maranatha, saya nggak tahu kalau kayak Pajajaran gitu ya, Unpad gitu, Pajajaran, Unpas, sorry. Unpas mungkin juga mereka punya facility, tapi nggak punya facility BSC atau BSL gitu loh. Jadi yang disebar setelah terbentuk cDNA-nya gitu loh. Iya, sebetulnya saya yakin Maranatha ada. Unpas nggak tahu ya. Itu harus dicek lagi. Cuma ya kami hanya bisa menganjurkan, tetap saja semuanya itu juga harus datang dari diri sendiri. Jadi alangkah baiknya kalau misalnya kita bekerja sama itu tanpa terpaksa gitu loh. Pada dasarnya itu aja. Jadi kami hanya bisa menyarankan kepada warga Jabar atau semua para akademisi atau semua pihak yang memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan atau memberikan sumbangsi untuk membantu pemeriksaan COVID-19 ini, mari kita bersama-sama silakan lapor ke Dinkes Jabar atau ke Labkes, berhubung di situ ada ketua manajemen laboratoriumnya yaitu Kepala Labkes Provinsi Jabar. Silakan mendata bahwa kami punya A, B, C, tapi kami tidak punya A, B, C-nya. Nanti kita akan coba carikan solusinya, gimana caranya supaya semua potensi yang ada bisa kita berdaya gunakan secara optimal. Itu saja. Oke, Terkait kontak jarak, lanjut ke Dr. Lia ya? Apa? Kontak lanjut bisa ke Dr. Lia atau ke siapa? Boleh. Kontaknya bisa ke saya, bisa ke Bu Azania, atau ke Dr. Emma. Gitu. Oke.
Ya, terima kasih atas informasinya. Yuk, mangga, sama-sama. Enggak, untuk berikutnya barangkali ada pertanyaan atau ada yang disampaikan? Itu di chat ada itu. Oh iya. Siang, saya Yurika ingin bertanya, untuk validasi metode pengujian yang dilakukan di setiap lab pengujian sepertinya berbeda, karena alat RT-PCR, reagennya, dan lainnya pun pasti berbeda ya. Untuk validasi hasilnya jadi mengikuti hasil validasi metode masing-masing kah? Mangga dokter ya. Untuk validasi, tetap mengikuti metode masing-masing. Cuma ketentuan dari Litbangkes yang terbaru, kita ini kebetulan ada pengayaan, Litbangkes tetap meminta supaya melakukan verifikasi terhadap semua hasil yang keluar dulu, maksudnya pada tahap awal ya. Untuk validasi sih tergantung kepada kit yang dipergunakan masing-masing. Karena contohnya untuk yang Litbangkes mereka menggunakan CDC, jadi target gennya itu target N1, N3. Sementara kita dari yang Labkes Provinsi Jabar, kita banyak menggunakan regen dari Korea. Dan target gennya itu ada 3. Awalnya itu ketentuannya juga beda dengan yang batch kedua. Pada saat awal dikatakan positif kalau IC-nya juga positif, kemudian 3 target itu keluar. Ternyata pada saat batch kedua, itu hasilnya agak aneh, jadi nggak semua target itu keluar. Akhirnya kita koordinasi dengan Korea langsung dan bertanyakan apa masalahnya, dan mereka bilang sekarang katanya nggak perlu semua target keluar, cukup 1 target itu dianggap sebagai positif. Dan itu kita optimasi lagi, validasi lagi gitu dengan yang Litbangkes, sampel dari Litbangkes, dan hasilnya tetap sama. Jadi pesan dari kami sih hati-hati dengan setiap regen PCR yang diterima, karena kebanyakan regen yang diterima juga donasi, pemberi donasi itu juga belinya juga beda-beda. Jadi tolong selalu validasi atau lakukan optimasi lagi untuk tiap regen yang baru. Demikian. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang disampaikan lagi? Kalau tidak ada dari saya, Pak Rizky. Jadi ada 2 hal. Sebenarnya ini juga jadi di sini memang cukup tricky ya, sangat tricky karena variasinya sangat banyak. Nah, apakah sudah difikirkan manajemen lab itu seperti halnya sisrut rumah sakit gitu. Jadi ada data real time terkait dengan semacam parking lot lah. Parking lot kan ada informasi, ada free parkingnya berapa. Jadi setiap lab itu ada informasi kuota yang bisa digunakan dalam periode tertentu sehingga rumah sakit mengetahui sebaiknya mengirim kemana. Terus yang kedua, kalau sudah mengirim, apakah ada kepastian berapa lama pemeriksaan yang bisa diinformasikan? Kalau kebetulan pas kan bisa cepat, tapi kalau ada kendala-kendala, sejak awal sudah diantisipasi berapa lama itu dinyatakan akan disampaikan hasilnya, sehingga ada kepastian. Kemudian yang berikutnya juga pemanfaatan data. Jadi ada laporan ke pusat. Nah, sampai sejauh mana yang di Satgas Jabar sendiri bahwa hasil-hasil yang positif ini kan berharga dalam konteks penanganan epidemiologi. Nah, sejauh mana itu 3 aspek itu diantisipasi selama ini? Yang pertama itu memang sudah kami pikirkan, Pak Dekan. Jadi itu seperti permintaan Dr. Bakti waktu awal, bisa nggak kami bisa tahu bahwa kalau misalnya ke Labkes ini berapa backlog yang masih ada sehingga kita bisa buat manuver kira-kira periksanya di mana gitu. Kami sudah coba untuk buat ke arah sana, tapi masalahnya juga masih terlalu kompleks gitu. Jadi pada dasarnya kita semua belum ajak, kita coba untuk merintis ke arah sana, yang mudah-mudahan nanti akan semakin baik lagi. Itu aja. Kami juga pengennya seperti itu sih. Jadi info ke masyarakat itu jelas gitu. Seperti kemarin Alisan, ini kenapa ya kita seminggu ini hasilnya belum keluar terus? Nah, karena regennya juga baru datang gitu. Jadi kami baru bisa ekstraksi lagi. Kemarin kan habis semua. Ini baru datang, baru kita bisa lari kencang lagi. Dan itu memang mungkin suatu hal yang harus diberitahu pada masyarakat. Nah, nanti kan misalnya di BSL 3 ada, jadi mereka bisa langsung rubah
pengiriman sampel tidak ke Labkes tapi ke Desa 3 Jatinangor. Itu salah satu hal yang bagus untuk dilakukan. Kemudian terkait data, jadi pada dasarnya kita sudah mengirimkan data sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan bahwa dan BNPB, data itu harus dikirim selalu ke pusat, kemudian ke Pikobar, dan ke konsumen. Nah, hanya memang antara data yang pusat dan Pikobar itu belum terintegrasi. Itu sesuatu yang di luar ranah kami. Nah, mengenai data, penggunaan data itu untuk tracking atau untuk epidemiologi, itu memang sedang diupayakan oleh rekan kita, Dr. Boni dan kawan-kawan. Jadi dari data itu memang kita masih banyak kekurangan terkait real data yang diupload. Jadi agak sulit bagi epidemiologis untuk membuat strategi dalam penanggulangan COVID khususnya di Jabar ini. Tapi semuanya mereka sedang mengusahakan supaya uploading datanya itu semakin baik sehingga data yang diolah untuk epidemiologis maupun rekan-rekan tracking di lapangan itu akan menjadi lebih optimal. Itu aja sih yang bisa saya katakan. Terima kasih. Ya, mungkin satu lagi, selagi di sini banyak sekali nih pesertanya. Saya tidak tahu yang dari Unpad, luar Unpad, kemudian mahasiswa atau bukan, tapi tadi ada dalam paparan itu terkait dengan SDM. Jadi kita senang sekali. Mudah-mudahan ini semua yang hadir relawan semua gitu. Tapi kalau belum, dengan adanya kesempatan kegiatan, paling tidak di Unpad, dengan adanya 2 lab tersebut, ya kami sangat senang khususnya bagi warga Unpad yang punya kompetensi dan belum terlibat untuk bisa melibatkan diri. Jadi untuk relawan lab ini kami senang kalau ada respon dari yang hadir khususnya di pertemuan ini. Nah, kita juga sudah berkoordinasi dengan fakultas-fakultas yang punya keilmuan yang bisa mendukung SDM baik itu dosen, mahasiswa maupun tekniknya. Mungkin itu tambahannya. Mungkin di sini juga sejalan dengan tadi Pak Dekan bilang, saya izin share bahwa kemarin Rumah Sakit Al-Ihsan menitipkan bahwa mereka mengharapkan ada relawan yang mendekat. Mungkin sekedar pendahuluan untuk relawan itu saya tidak janji, maksudnya kami tidak tahu apakah yang menjadi relawan itu akan dapat insentif atau tidak, itu aja. Cuma ini itu tergantung kepada kebijakan instansi masing-masing di mana para relawan itu merapat. Nah, kemarin itu pihak Rumah Sakit Al-Ihsan menitipkan untuk mencarikan SDM yang bisa membantu mereka untuk yang mumpuni, terutama untuk masalah tes molekuler, berhubung mereka SDM-nya sangat kurang dan belum terlalu familiar dengan hal-hal yang berbau molekuler. Jadi mereka mengharapkan ada SDM yang mumpuni dalam bidangnya dan mau merapat dalam tim COVID yang sekarang sedang dibangun di Rumah Sakit Al-Ihsan. Dan siapapun yang mau bergabung, silakan hubungi direksinya secara langsung. Itu insentifnya, mereka bilang mereka akan berikan insentif bulanan. Gitu, itu aja yang bisa saya berikan sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Catur. Spesifikasi relawan seperti apa dan spek kerjanya seperti apa? Kebanyakan relawan yang dibutuhkan itu mereka siapapun yang setidaknya punya background molekuler gitu. Karena kebanyakan yang di lab-lab yang ada itu mereka belum pernah berhubungan dengan tes molekuler, ya mereka tidak mengerti tentang PCR, mereka tidak mengerti tentang ekstraksi, jadi kebanyakan masih mentah. Nah, kami itu kemarin menganjurkan alangkah baiknya untuk setiap satelit lab yang ada, mereka punya supervisor dalam hal pemeriksaan, baik untuk ekstraksi maupun untuk PCR analisisnya. Karena kan kadang-kadang ada trouble-trouble yang harus didiskusikan dengan supervisor. Supervisor itu sendiri tentunya tidak hanya melihat, tapi bisa terjun langsung bersama-sama dengan para laboran yang ada. Gitu. Nah,
Jadi relawan kualifikasinya diharapkan sih relawan itu adalah yang memiliki latar belakang bekerja dengan tes molekuler, itu yang diutamakan. Dari berbagai jurusan, mau D3, S1, S2, S3, tidak masalah. Yang penting mereka familiar dengan hal-hal yang berbau molekuler ini. Dan mereka setidaknya tahu tentang biosecurity kalau bisa. Biosafety-nya seperti apa di laboratorium itu. Dan punya sertifikat GLP. Kalau bisa, itu idealnya. Tapi kalau tidak ada, setidaknya mereka familiar dengan pemeriksaan yang berbau molekuler. Itu saja. Iya, Dokter Lia, ini ada yang nanya sih, dia hanya biasa dengan PCR konvensional, jadi belum biasa dengan PCR, RT-PCR atau qPCR. Nah, kayak gitu gimana tuh? Oh, itu masih bisa dilatih ya, Mbak Catur, daripada misalnya nol sama sekali. Kan basicnya sama. Oke. Boleh aja, selama yang bersangkutan mau. Boleh. Silakan merapat ke laboratorium manapun. Itu kan ada laboratorium. Saya coba ini sih, nyari-nyari dari mantan-mantan mahasiswa. Lagi menghimpun masa, mencoba menghimpun Iya, masa. saya lihat itu opening Mbak Catur itu di mana-mana. Silakan kontak Mbak Catur. Ya, bagus Mbak Catur. Jadi bisa disalurkan. Dan saya sarankan sih ya, relawan itu merapat ke laboratorium yang dekat, yang sudah kami sampaikan dalam slide bahwa ini laboratoriumnya berdiri di sini gitu, ada barat, timur, utara, selatan, itu sudah tersebar laboratoriumnya, dan silakan merapat ke lab yang relatif dekat jaraknya dengan tempat tinggalnya gitu loh. Tapi kan mereka di briefing dulu sepastinya ya? Oh ya iya. Terpusat di mana itu briefing? Biasanya kalau misalnya OJT kita lakukan di Labkes Provinsi Jabar, jadi tergantung mesinnya. Ke beberapa mesin tuh donasi kan kebanyakan berinya sama ya, CFX 96, kalau enggak LC 480 gitu loh. Jadi itu ada yang cocok dengan mesin yang dari ITB itu kan CFX 96. Sedangkan LC 480 itu ada di Unpad. Gitu. Rata-rata mesinnya yang dibagikan itu sih, jarang ada yang baru-baru lagi gitu. Oke. Kasih dokter. Sama-sama Mbak Catur. Sekaligus ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama dari Dr. Lulu. Berdasarkan pengalaman Dr. Lia, seberapa besar false positif negatif dari RT-PCR? Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak atau Ibu ya, Hamifah Haryani. Ada kemungkinankah mendatangkan relawan dari profesi lain kayak dokter? Enggak, Dr. Lia. Untuk yang pertama, seberapa besar false positif dan false negatif? Selama ini kami belum pernah menemukan ada yang false negatif atau false positif ya. Jadi kita belum mendeteksi itu. Jadi yang negatif, positif gitu. Itu saja. Jadi paling kalau misalnya kita lihat menggunakan RDT, baru kita bisa lihat mana false positif, mana false negatif dari RDT itu. Tapi kalau untuk PCR, kami belum melihat ke arah sana. Kemudian, bisakah kita mendatangkan dari provinsi lain? Boleh banget, yang mana aja gitu. Yang penting misalnya dari Cirebon, itu ada 5 satelit lab yang siap berdiri. Dan itu mereka berbatasan dengan Brebes dan sebagainya. Which is mereka itu pemeriksaannya itu jauh ke sana ke sini. Jadi mereka akan memeriksa semuanya ke Cirebon. Dan itu sangat membantu masyarakat di daerah perbatasan. Nah, orang-orangnya tentunya nggak hanya dari Jabar. Kalau misalnya ada yang bisa dari wilayah Jawa Tengah, silakan merapat ke Cirebon gitu. Yang penting kan kita sama-sama menanggulangi pandemi COVID ini di Indonesia, khususnya di Jabar. Sama saja kan yang penting mah. Jadi boleh sekali. Baik. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Oh,
Ini ada lagi yang menanyakan, selamat siang, perkenalkan saya Fajar. Hendak bertanya untuk regen isolasi, reverse transcript, dan regen PCR itu pakai dari produsen mana ya? Terima kasih sebelumnya. Mana dokter ya? Regulasi maksudnya apa ya? Kita hanya beli dari mana gitu? Saya rada nggak ngerti. Produsennya dari mana aja barangkali. Jadi apa namanya, alat regennya produksi mana aja barangkali. Kebetulan terkait regen, kami sudah bekerja sama dengan berbagai kementerian dan mereka juga sudah bekerja sama dengan berbagai vendor. Tidak ada vendor yang sanggup menyediakan regen dalam jumlah besar dan kita sudah bermain cross vendor. Jadi dalam hal penyediaan regen, baik ekstraksi maupun PCR, Indonesia sudah bermain menggunakan hubungan diplomatik. Negara yang masih bisa menyuplai Indonesia dalam jumlah besar itu hanya Korea. Kemarin dari hasil terakhir itu Amerika sudah close, mereka tidak terima lagi pesanan, kemudian Jerman juga sudah close. Korea yang masih sanggup, karena Korea itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 4 negara yang dedicated untuk disuplai dalam jumlah besar. Jadi 4 negara itu adalah Amerika, China, Indonesia, dan satu lagi saya lupa gitu. Jadi kemarin kami diskusi dengan pihak Koreanya, mereka bilang kami sanggup untuk membantu, bahkan mereka sanggup untuk memberi donasi bila pemerintah Indonesia itu mengajukan untuk majuan hibah atau bantuan ke pihak Korea. Sama seperti yang dilakukan oleh Vietnam ke pemerintah Korea. Demikian. Jadi kalau misalnya tanya, siapa produsennya? Waduh, di Korea pun itu ada beberapa perusahaan gitu yang menghasilkan. Jadi kita ada, kebanyakan kita kemarin ngambil Alplex, kemudian ada Sijin, kemudian ada apa lagi gitu, beda-beda. Jadi tergantung mana nih yang paling bisa supply dalam waktu dekat, ya langsung datang aja itu yang datang ke Indonesia. Dan masalah lainnya adalah flight dari Korea ke Indonesia sekarang ini hanya dibatasi 2 kali dalam seminggu. Oleh karena itu, otomatis supply ke Indonesianya juga semakin sulit. Tidak seperti waktu awal-awal kita menjalin hubungan dengan Korea. Jadi anytime kita pergi ke Korea, pulang bawa regen lagi, ya, relatif lebih gampang. Tapi kalau sekarang, semuanya sudah satu pintu, sudah dikoordinasi oleh BNPB, dan flight ke Indonesia itu hanya 2 kali dalam seminggu. Jadi otomatis kita bisa bayangkan bahwa supply untuk kebutuhan pemeriksaan COVID kita ini menjadi semakin sulit. Jadi pada dasarnya untuk Indonesia, mari kita lakukan yang kita bisa, kita bekerja bersama-sama, apa yang kita bisa berikan untuk rakyat, ya kita berikan dulu dalam hal ini, gitu. Untuk saat ini, sampai BHP pribadi pun kalau misalnya kita punya, ya kita sumbangkan dulu, berhubung saat ini menjadi bencana buat semua. Toh kita pun sekarang kita tidak sedang melakukan penelitian yang lain, ya mudah-mudahan saja nanti ada ganti yang lebih baik lagi, tapi mari kita lakukan yang terbaik buat rakyat. Itu aja. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Lia. Barangkali ada lagi? Masih ada waktu, boleh pertanyaan? Boleh. Kita satu lagi. Terima kasih. Iya, boleh satu pertanyaan aja. Tadi kan sempat disinggung di presentasi ya dokter ya bahwa sebetulnya dilakukan validasi gitu. Nah, sebetulnya validasi yang sudah dilakukan lab-lab itu apa aja gitu. Sebetulnya kalau cukup minimalis itu bisa menentukan false negatif dan false positive rate. Serta untuk lab-lab tadi yang menanyakan reagen apa yang bagus gitu, karena sekarang adanya yang bisa dibeli hanya itu gitu kan. Nah, mungkin parameter validasi yang sebaiknya dilakukan lab-lab itu seperti apa sehingga mau reagennya apapun, alatnya apapun itu tetap menjamin hasilnya. Itu aja sih dari saya. Ya, baik, terima kasih Mbak Nila. Baik, kita tutup dulu sesi yang pertama. Terima kasih Dr. Lia Farida. Selanjutnya pemateri kedua tidak kalah menarik lagi. Ada
Dr. Yunia yang akan sharing terkait dengan whole genome sequencing. Mangga, Dr. Yunia, waktu dipersilakan. Dr. Rizky, tadi pertanyaan terakhir belum dijawab dulu sama Dr. Lia. Gimana? Jadi ada pertanyaan? Ada. Sorry. Apa ya, dimintanya, iya, Pertanyaan. validasinya secara minimal yang harus dilakukan itu. Validasi secara minimal. Oke. Terus sempat keputus soalnya. Jadi kalau validasi secara minimal, tentunya pertama karena kita banyak regen, banyak brand, kemudian batch-nya juga beda-beda. Kadang tadi misalnya Alplex batch pertama dengan batch kedua itu beda. Jadi kita lakukan satu QC batch. Yang kedua kita lakukan QC internal. Jadi misalnya QC internal itu kita melakukan sampel yang sama, cuma beda orang, atau misalnya dengan beda lab, sampel yang sama kita lihat. Nah, QC eksternal kita bandingkan dengan hasil yang diperiksa oleh Litbangkes. Jadi kalau misalnya dengan Litbangkes mereka pakai metode berbeda, hasilnya positif, kita dengan metode kita hasilnya positif juga enggak. Itu QC eksternal. Dan itu semuanya harus dikerjakan. Jadi itu yang minimalnya gitu loh. Terus apa lagi ya pertanyaannya? Udah sih, cuman itu aja sebetulnya. Karena kalau parameter validasi yang disarankan apa sih, ada kan yang FDA itu sebetulnya dia juga minta itu apa positive agreement rate dan negative agreement rate ya. Jadi bisa nentuin pada saat yang sama menentukan false positive dan false negative rate. Sebetulnya itu sih. Jadi ya. Tapi tetap disarankan untuk melakukan QC eksternal, quality assessment gitu kalau istilah Kemenkesma. Jadi jangan sampai nanti kita percaya diri sendiri gitu. Itu aja yang dikhawatirkan oleh mereka. Kalau misalnya regen tadi kan kalau nggak salah pertanyaan regen yang paling bagus ya. Saya nggak tahu tuh regen yang paling bagus tuh yang mana gitu. Karena kita kan datang tuh bekerja dengan ya regen yang seadanya aja gitu. Regen yang diberikan given ya udah kita jalan. Hanya prinsipnya kita kerjakan yang bisa kita kerjakan aja. Paling tidak komparasi dengan yang sudah sudah kerjakan sebelumnya. Betul. Ya. Dan jadi jangan ragu-ragu. Betul. Dan jangan ragu-ragu antar lab itu untuk koordinasi jarak jauh. Misalnya koordinasi dengan lab-lab yang sudah jalan lebih lama. Kami pun koordinasi terus misalnya dengan luar negeri. Kalau misalnya hasilnya error kayak gimana gitu, tetap mereka pantau. Atau misalnya kita koordinasi dengan Kemenkes, Bu Vivi juga sering kontak-kontak. Dan teman-teman yang lain yang kebetulan emang kenal-kenal juga, mereka bisa tanya-tanya. Kalau misalnya seperti ini, bagusnya gimana? Kalau seperti itu gimana? Kadang-kadang kan ada yang IC-nya tidak keluar, dan sebagainya. Nah, itu kita bisa brainstorming untuk saling membantu gitu. Karena kita kan tidak sempurna ya. Kadang-kadang untuk hasil bagus itu ada banyak faktor kan, ada faktor environment, faktor kecakapan, setiap individu itu berbeda, kemudian sampelnya itu juga berbeda gitu. Sampel dari sputum, dari saliva, dari nasofaringel, urin, atau stool itu kan beda sensitivity-nya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke sesi berikutnya ya. Nanti kalau barangkali ada yang ingin ditanyakan bisa disampaikan di kolom chat. Terima kasih sekali kepada Dr. Ria. Kita masuk ke pembicara berikutnya yang tidak kalah menarik, yaitu Dr. Yunia akan berbicara menyampaikan terkait dengan whole genome sequencing berbasis MySeq Illumina platform dan bagaimana pemanfaatannya untuk penelitian COVID-19 di Indonesia. Mangga Dr. Yunia. Ya, terima kasih Dr. Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Terima kasih Dr. Rizky dan Pak Dekan atas kesempatan yang diberikan. Mungkin untuk sebagian orang ini bukan suatu hal yang baru ya tentang whole genome sequencing virus berbasis NGS, tapi mungkin dari beberapa audiens yang ada di sini mungkin ingin lebih tahu belum tahu mungkin apa itu NGS dan sebagainya. Jadi saya lebih menitik beratkan nanti sedikit ke metodenya dan mungkin juga apa yang sudah negara lain lakukan gitu terkait dengan whole genome sequencing dan pemanfaatan data yang dihasilkan. Sebentar.
mengeluarkan ininya gimana ya, Dokter Rizky? Kok susah? Cluster pointernya. Klik kanan. Udah. Oh enggak, di slide. Di slide-nya. Gini. Di slideshow dulu, terus klik kanan. Ya. Terus pointer option. Nah, yes. Oke. Oke, sedikit refresh ya tentang SARS-CoV-nya. Sudah banyak yang tahu, tapi saya ingin sedikit refresh apa itu SARS-CoV. Ini pertama kali diidentifikasi di Wuhan pada klaster orang yang menderita severe respiratory illness, dan sudah dikonfirm bahwa ini transmisinya bisa dari orang ke orang. Dalam waktu 2 bulan saja sudah bisa menginfeksi 70.000 orang di 30 negara. Dan publikasi pertama tentang deskripsi clinical feature dari pasien, 41 pasien pertama di Wuhan, itu dikonfirmasi bahwa mereka positif terinfeksi virus corona. Akhir Januari diumumkan oleh WHO, declare bahwa ini adalah pandemik dari novel virus yang saat itu diberi nama adalah 2019 novel coronavirus. Jadi virusnya seperti ini, sebetulnya mirip-mirip dengan virus corona lainnya. Ukurannya lumayan besar. Nah, ini timeline dalam waktu 2 bulan bagaimana penyakit ini, infeksi ini begitu dahsyatnya gitu, sudah sampai ke lebih dari 30 negara, dan bahkan pada akhir Februari itu sudah menginfeksi di negara lain jauh lebih dahsyat dibandingkan apa yang terjadi di Cina, yaitu outbreak yang paling kedua terbesar adalah di Italia gitu ya. Kalau kita lihat mortality rate-nya pada awal pandemik itu di Wuhan sekitar 14,6%, tapi ini tentunya masih bias karena diagnostik atau keterbatasan diagnostik pada awal pandemik tentunya. Saat ini sudah lebih established mortality rate dari SARS-CoV-2 infection ini sekitar 3%, dan ini less pathogenic dibandingkan sepupunya, yaitu SARS-CoV yang sekitar 10%, dan MERS yang sekitar 37%. Tapi virus ini lebih gampang ditransmisikan, maka dia lebih infeksius gitu, walaupun dia sebetulnya less pathogenic dibandingkan dua virus corona lainnya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Wuhan, di Cina, pada 2 bulan pertama saja setelah terjadinya infeksi, mereka sudah melakukan penelitian yang begitu, kalau dibilang detail ya, dalam artian clinical feature patient-nya dilaporkan secara detail, dan kemudian whole genome sequencing-nya pun dilakukan. Jadi ada satu grup yang melakukan whole genome sequencing pada 5 orang, dengan metodenya sama yang akan dengan kita gunakan, yaitu Illumina platform, tapi yang menggunakan NextSeq. Kemudian yang grup kedua, dia whole genome sequencing dari 9 orang pasien sebetulnya, dari sampelnya adalah bukan swab, tapi lebih ke bronchoalveolar fluid gitu ya, dan kultur juga. Ini juga menggunakan metode MiSeq dan ISeq, menggunakan enrichment method. Jadi kalau ini sedikit berbeda metodenya, nanti akan saya terangkan sedikit. Artinya dari awal pandemik mereka sudah bisa mulai mengenali apa sih musuh mereka gitu ya dengan lebih detail. Dan kalau kita lihat publikasi yang di Lancet yang terakhir saya jelaskan, itu mereka sampelnya dari 9 orang, bronchoalveolar lavage fluid, itu ada yang dikultur, ada yang tidak. Dua-duanya, 2 sampel itu di WGS menggunakan next generation sequencing, dilanjutkan dengan phylogenetic analysis untuk melihat evolutionary history novel virusnya, kemudian homologi analysis terutama untuk bagian receptor binding capacity dari novel virus ini. Nah, yang ini mungkin sedikit summary dari apa yang mereka lakukan secara metodologi ya. Sampel yang digunakan tadi kemudian diisolasi RNA-nya. Karena mereka tertarik hanya dengan virusnya, saat mengambil sampel kan tentunya sampel manusia pun akan terambil di situ, sel epitel dan sebagainya. Sehingga RNA dari manusia dibuang dulu dengan menggunakan probe, dapatlah remaining RNA yang tentunya kalau memang dia positif COVID-19 ada SARS-CoV-2-nya di sana. Kemudian cDNA sintesis, library preparation, nanti akan saya terangkan sedikit, lalu di sequencing dengan menggunakan next generation sequencing, Illumina, dan nanopore teknologi. Ini nanti hasilnya yang mereka dapatkan lagi-lagi untuk menghilangkan data manusianya, difilter dulu menggunakan data manusia, dibuang dulu, remaining datanya baru di mapping dengan menggunakan
SARS-like coronavirus dari kelelawar ya sebagai map-nya gitu. Dan diperolehlah genom dari SARS-CoV-2 ini ya. Jadi kalau dilihat dari pasiennya memang hampir semua pernah mengunjungi tempat yang sama, yaitu wet market di Wuhan. Dan kalau kita lihat awal data whole genome yang mereka rilis, terlihat sudah adanya mulai mutasi gitu ya, tapi ini bisa dibilang tidak terlalu banyak gitu ya. Dan kalau dilihat secara homologi ini identikal 99 sampai 98% dengan panjang genomnya sekitar 30 kilobase pair. Nah, identikalnya genom dari ke-9 orang ini menunjukkan bahwa mereka tampaknya terinfeksi oleh virus yang sumbernya sama dalam waktu yang tidak terlalu jauh, artinya dalam waktu-waktu yang hampir bersamaan gitu. Dan memang kalau dilihat dari travel history-nya, kesamaan dari mereka adalah mereka semua pergi ke wet market di Wuhan itu, dan satu orang yang direct kontak dengan yang terinfeksi. Nah, yang menariknya adalah kalau nanti mungkin yang sudah membaca papernya dilihat lagi, ini sebetulnya dari sampel yang sama, dari orang yang sama, tapi satu adalah yang tidak dikultur, satu adalah yang dikultur. Dalam tempo yang singkat, si virus sudah mulai beradaptasi lagi dengan menghasilkan mutasi baru di hasil kultur. Jadi memang amannya kalau untuk whole genome sequencing virus gitu ya, mungkin sebaiknya yang tidak dikultur dulu untuk melihat real genomnya seperti apa. Nah, kemudian apa yang mereka lakukan selanjutnya adalah phylogenetic dari genomic level maupun pada reseptor binding domain, yaitu pada S protein, khususnya pada S1 domain. Nah, kalau dilihat dari genome level, sebetulnya si SARS-CoV ini dengan SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV yang kita anggap sepupuan gitu ya, ternyata lumayan jauh. Jadi homologinya hanya sekitar 79%. Dia SARS-CoV-2 ini lebih dekat ke SARS-CoV yang ada di kelelawar. Bahkan dengan MERS lebih jauh lagi, 50%. Tapi kalau kita lihat homologi dari sequence reseptor binding domain-nya, SARS-CoV-2 tetap lebih dekat ke SARS-CoV, yaitu diprediksi dia juga berikatan reseptor yang sama, yaitu ACE2 reseptor. Nah, ini mungkin genom dari SARS-CoV itu sendiri. Kalau kita lihat dari spike-nya, kalau kita zoom in, ada dua domain, S1 dan S2, di mana pada S1 itu ada domain reseptor binding domain, dan ada daerah junction antara S1 dan S2. Nah, kita lihat bahwa memang human SARS-CoV-2 itu dekat dengan SARS-CoV, bahkan lebih dekat lagi dengan human SARS-CoV dari terenggiling sebetulnya. Makanya ada hipotesis yang menyatakan bahwa dari kelelawar si virusnya loncat dulu ke terenggiling baru ke manusia. Nah, yang uniknya pada SARS-CoV-2 ini ada sisipan sekitar 12 atau 16 nukleotida ya kalau tidak salah di bagian junction antara S1 dan S2 yang menyebabkan introduce polybasic cleavage site. Dan inilah yang disinyalir menyebabkan SARS-CoV-2 itu punya binding capacity terhadap ACE2 reseptor yang jauh lebih besar dibandingkan SARS-CoV itu sendiri. Makanya ini salah satu alasan kenapa SARS-CoV-2 itu lebih infeksius, karena ternyata binding capacity terhadap reseptor ACE2-nya juga jauh lebih besar dibandingkan SARS-CoV. Nah, dari data-data yang sudah ada, tentunya semua orang berlomba-lomba, bukan berlomba-lomba dalam hal yang konotasi negatif ya, tapi maksudnya tentunya dengan kita lebih mengenal virus ini berdasarkan genomic level, semua upload datanya ke satu database namanya GSAID, maka setiap orang punya akses yang free untuk mendownload datanya, maka mulailah muncul kelompok-kelompok peneliti yang mengakses data dan menganalisis filogenetik dengan lebih besar, ya lebih meta analisis katakanlah. Ini di grup dari Italia melakukan filogenetik dari 52 genom dan mereka menemukan bahwa setidaknya dari genomic level itu katanya ada 2 tipe virus yang beredar saat itu. Jadi tergantung waktunya, ya data saat mereka menganalisis baru ada 52.
Tapi berikutnya dari grup di Cambridge saat dia analisis sudah ada 160 data. Nah, mereka melakukan hal yang mirip sebetulnya, phylogenetic analysis disertai travel history, diperolehlah data bahwa ada 3 subtipe virus, yaitu A, B, dan C. Nah, dari tipe virus ini, yang A dibilangnya adalah sebagai tipe ancestralnya atau ancestornya, di mana sudah ada mutasi sebetulnya pada bahasa 29.000 base pair ya. Dan ini mainly beredarnya di East Asian, USA, dan Australia. Tipe B ini adalah anaknya dari tipe A atau derived from type A dengan adanya 2 mutasi tambahan. Satu synonymous dan satu non-synonymous mutasi, dan ini mostly beredar saat paper ini dipublish 100% masih di East Asian. Nah, tipe C ini adalah turunan dari tipe B dengan tambahan 1 mutasi, non-synonymous mutasi pada bahasa kesekian, dan mostly ini yang beredar di Europe, termasuk di Hong Kong, Singapura, dan Korea. Secara phylogenetik seperti inilah kira-kira. Jadi ada 3 tipe besar virus. Nah, data-data genom itu setelah tadi mungkin 2 slide terakhir kita bisa lihat bahwa dengan analisis tambahan seperti phylogenetik dan travel history itu kita bisa melihat evolutionary si virusnya gitu ya. Kemudian tentunya genom data ini juga penting untuk pengembangan obat dan pengembangan vaksin. Katakanlah SARS-CoV-2 ini sebetulnya kita menduganya dia adalah sepupuan, maksudnya dekat gitu ya dengan SARS-CoV, yang dalam hal genomic level sebetulnya bedanya tuh 21%. Kalau kita analogikan ke animal atau ke makhluk yang lebih besar, manusia misalnya ya, manusia dengan simpanse itu bedanya hanya 2%. Artinya perbedaan 21% pada makhluk sekecil virus itu artinya sangat besar. Jadi kita melihat sesuatu yang serupa tapi sebetulnya tak sama. Jadi maka tidak heran apa yang sudah dianggap bekerja untuk SARS-CoV itu terbukti pada beberapa kasus tidak bekerja untuk SARS-CoV-2. Karena memang mungkin we deal with something totally different gitu sebetulnya. Nah, jadi pada kenyataannya saat pengembangan obat, banyak tuh kandidat obat antiviral yang secara in vitro bekerja, tapi secara in vivo ternyata tidak. Nah, saat ini apa yang sudah beredar, mungkin 2 ini, saya tidak mengikuti lagi kemajuannya sudah sampai mana, tapi kira-kira small RBD, neutralizing antibody against ACE2 receptor, dan soluble ACE2-like protein yang bisa berikatan dengan S protein pada virus, sehingga bisa memblok virusnya untuk masuk ke dalam sel, ini sudah sampai pada clinical trial fase 2. Dan untuk vaksin sendiri, mungkin banyak sekali ya kandidat vaksin yang sedang dikembangkan, tapi salah satunya adalah RNA-based SARS-CoV-2 vaksin, dan apa untungnya mRNA-based SARS-CoV vaksin dibandingkan peptide atau amino-based vaksin itu dia dianggap lebih stabil, more rapid, dan juga less expensive dibandingkan tradisional vaksin. Walaupun tentunya apakah dia mampu menstimulasi sistem imun kita sama baiknya dengan yang konvensional itu juga perlu dibuktikan. Karena kalau pengalaman saya sendiri, saya pernah divaksin mRNA-based untuk hepatitis B, ternyata titer antibodinya tidak sebaik saat divaksin dengan yang konvensional gitu ya, tetap ada kelemahannya. Nah, ini adalah beberapa vaksin dan drug yang dikembangkan untuk SARS-CoV, ada yang sudah FDA approved dan sebagainya. Kita tunggu saja pada akhirnya mana yang bisa bekerja dengan baik sebagai antivirus. Nah, ini mungkin ada yang satu yang baru, out of the box, satu grup dari, kalau tidak salah ini dari Harvard ya, mereka mengeluarkan ide kenapa kita tidak melawan virus dengan virus. Jadi yang mereka lakukan adalah idenya adalah menghancurkan RNA si SARS-CoV-2 dengan menggunakan miRNA, ya microRNA, yang dideliver menggunakan adenovirus. Yang mana sebetulnya mekanisme ini bukan suatu hal yang baru, karena pada gene terapi pun sebetulnya kita menggunakan virus adenovirus yang sudah tidak patogenik, tapi digunakan sebagai carrier gitu untuk mengantarkan gene terapi. Dan ini sama prinsipnya seperti itu, hanya yang diantarkan adalah miRNA yang sudah kita tahu dia berperan untuk silencing gene-nya. Gitu. Jadi ini dari data genomik, maka
kembali lagi, apa pemanfaatan data genom? Dari data genom yang detail, mereka bisa katakanlah mendesain miRNA mana yang mereka bisa gunakan untuk menghancurkan si RNA dari virus SARS-CoV-2. Itu adalah pemanfaatan data dari data genom gitu ya. Nah sekarang mungkin sampai sini, Dr. Rizky, apakah pertanyaan disimpan di belakang saja atau mau ada pertanyaan dulu? Bebas, gimana dok? Atau mau ada berapa slide lagi dokter ini? Baru setengah jalan. Lanjut dulu setengah saja. Jalan ya, paham. Emang lanjut dulu aja. Oke. Nah sekarang kalau kita bicara next generation sequencing, mungkin kalau audiens di sini mungkin sangat familiar dengan Sanger sequencing ya, itu kita bilang first generation sequencing. Yaitu sequencing yang dilakukan dengan menggunakan terminasi deoksiribose. Tapi NGS ini termasuk second generation sequencing, di mana sequencing dilakukan saat disintesis. Jadi sequencing by synthesis. Nah, kalau kita bicara platform NGS, sebetulnya banyak pemainnya. Ada Illumina, ada Roche, ada Iontoren, ada Nanopore. Walaupun bukan iklan, saya tidak disponsori oleh siapapun. Illumina masih memainkan memeran pangsa pasar yang paling besar saat ini, masih dipegang oleh Illumina. Nah, Illumina pun macam-macam sebetulnya ya, dari kapasitas data yang dihasilkan, sebetulnya ada yang lebih kecil lagi namanya iSeq, MiniSeq, MiSeq, dan sebagainya. Dan MiSeq inilah yang akan kita gunakan di FK Unpad untuk Task Force Whole Genome Sequencing COVID-19, PPPT, menggunakan MiSeq dengan kapasitas outputnya sebesar 15 GB yang bisa menghasilkan 25 juta read. Nanti akan saya jelaskan apa itu read. Ya. Nah, sebetulnya aplikasi NGS untuk apa saja sih? Sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan oleh NGS, dari mulai whole genome sequencing, whole exome sequencing, transcriptomic profiling, targeted deep sequencing, dan sebagainya. Yang akan saya highlight mungkin yang whole genome sequencing, terutama whole genome sequencing untuk virus SARS-CoV-2. Nah, kalau kita bicara apa yang akan kita lakukan untuk whole genome sequencing SARS-CoV-2, yang kita miliki saat ini adalah swab sampel ya dari nasofaring dan orofaring. Kalau kita isolasi RNA-nya, maka tentunya RNA yang kita peroleh adalah RNA dari hostnya, yaitu manusia, dan juga RNA mikrobiom. Artinya tidak hanya virus, tapi juga ada bakteri di situ. Nah, ada dua metode yang mostly digunakan orang untuk whole genome sequencing SARS-CoV ini. Ada yang namanya shotgun metagenomic, di mana pada shotgun ini RNA-nya diubah dulu menjadi cDNA, kemudian langsung di-sequencing semuanya. Jadi artinya data yang diperoleh dari metode shotgun adalah data RNA, baik itu dari manusianya maupun dari seluruh mikrobiomnya, termasuk SARS-CoV-2-nya. Nah, sedangkan untuk yang enrichment method, setelah cDNA sintesis, kita mencoba meng-capture apa yang ingin kita sequencing saja. Jadi, RNA host-nya, human-nya kita buang, kita capture hanya SARS-CoV-2, dan karena Illumina punyanya adalah probe untuk 21 virus pada respiratory tract, maka mau tidak mau kita ambil 21 cDNA dari 21 virus termasuk SARS-CoV. Kemudian baru di sequencing gitu. Sekarang kalau kita bicara apa kelemahan dan kerugiannya, tentunya masing-masing ada. Kalau kita fokus hanya pada SARS-CoV-nya saja, tentunya ini adalah yang lebih ideal. Karena kita bisa men-sequencing lebih banyak sampel dengan kapasitas yang kita punya menggunakan MiSeq. Dibandingkan shotgun metagenomic, datanya jauh lebih besar, tapi juga lebih lengkap, artinya kita bisa lihat juga respon imun lokal di human-nya, tapi data yang dihasilkan sangat besar. Jadi kalau menggunakan MiSeq itu untuk shotgun metagenomic, satu kali run, kita hanya bisa running 2 sampel, tapi kalau menggunakan enrichment method, satu kali running, kita bisa men-sequencing 24 sampel, ya, dengan kecepatan yang sama dan jumlah data yang sama. Oke, gimana sih sebetulnya prinsipnya dari NGS itu, terutama untuk shotgun metagenomic, ya? Intinya seperti ini, genomic DNA, katakanlah ini sudah di-cDNA kan ya dari RNA, kemudian kita membuat library. Ya, library DNA
kita potong-potong dulu genomic DNA-nya menggunakan enzymatic reaction. Kalau dulu masih bisa juga dengan mekanik, diperolehlah fragmen yang kira-kira ukurannya yang kita inginkan. Jadi katakanlah pada MySeq ini kita memotong-motong genomic DNA-nya menghasilkan 300 base pair sampai 400 base pair. Nah, setelah diperoleh fragmen yang kita inginkan, kemudian fragmen ini kita linkkan dengan adapter yang nanti adalah tempat menempelnya primer. Selain adapter, kita tambahkan juga beberapa oligo khas yang kita sebut sebagai barcoding, maka setiap sampel punya barcode yang berbeda, sehingga saat sequencing, kita bisa langsung sequencingnya pulih. 24 sampel dari sampel yang berbeda pada 1 kali running, 1 kali proses library preparation. Jadi itu yang keuntungannya kalau kita pakai barcoding. Jadi setelah dibersihkan dari DNA yang tidak dikasih adapter, itu langsung di sequencing, hasilnya nanti kita mapping, kita alignment, dan kita cek mutasinya dengan proses yang namanya variant calling. Itu yang shotgun metagenomic. Kalau enrichment, sebetulnya awalnya sama. Genomiknya dipecah-pecah dulu dengan menggunakan enzim, sampai mendapatkan ukuran yang kita inginkan. Kemudian kita tambahkan adapter, yang sebetulnya ini untuk menempel primer nanti. Kita tambahkan lagi ID, yang kita bilang barcode tadi, sehingga nanti kita dapatnya adalah insert DNA, ditambah adapter, dan ditambah dengan ID atau barcoding. Nah, setelah ini, bagaimana cara enrich-nya? Kita tarik DNA yang ingin kita sequencing dengan menggunakan probe. Nah, probe ini sudah dilabel dengan biotin yang dia bisa menempel pada DNA target. Jadi di mixture dia terjadi hibridisasi antara probe dengan DNA yang kita inginkan. Kemudian kita tarik dengan magnet karena sudah ada biotinnya. Yang tidak di probe tentunya dia akan lolos saat dicuci. Maka setelah ditarik oleh magnet, kita lepaskan dari magnetnya, dapatlah DNA target yang ingin kita sequencing. Jadi kenapa pada enrichment method DNA yang kita sequencing itu adalah langsung DNA yang memang kita tuju dan menjadi jauh lebih kecil data RNA-nya. Ini hanya sekilas saja. Kalau Illumina platform itu intinya adalah library preparation, itu meliputi penambahan adapter yang tadi saya ceritakan. Kemudian setelah ditambah adapter itu, kita bentuk clustering atau library preparation dalam chip. Jadi chipnya ini, dan satu chip ini, kalau untuk enrichment method yang WGS Sarkov, kita bisa gunakan langsung 24 sampel. Langsung ditempelkan di sini, maka terjadilah bridge antara sequence yang ingin kita sequencing dengan adapter yang ada dalam chip, membentuk jembatan seperti ini, kemudian langsung di PCR. Maka terbentuklah cluster-cluster, dan inilah nanti yang siap di sequencing. Nah, bagaimana sequencingnya? Tadi seperti telah saya terangkan, kalau Illumina NGS itu adalah second generation sequencing, di mana semua prinsipnya sama, adalah sequencing by synthesis. Jadi saat primer menempel, kemudian basa ditambahkan, itu langsung direkam. Makanya kita bilang by synthesis. Jadi nukleotida menempel, di sini ada fluoresennya, dieksitasi, kemudian emisinya ditangkap oleh detektor. Jadi saat sequencing, saat datanya ditarik gitu ya. Maka nanti datanya seperti ini kalau Illumina. Jadi ini adalah satu klaster, katakanlah ini adalah penambahan basa pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Maka yang dilihat, ini semua foto ya datanya, makanya kenapa Illumina datanya itu begitu besar, karena datanya foto. Jadi ini basa pertama adalah T, karena hijau gitu ya, yang biru jadi G, yang C, dan seterusnya. Maka terbentuklah sequence. Nah, hasilnya nanti kita alignment terhadap reference DNA yang ingin kita periksa. Katakanlah ini Sarkov gitu ya. Ini adalah hasil dari sequencingnya. Ini yang kita bilang reads-nya. Jadi Illumina MySeq mampu menghasilkan 25 juta reads. Jadi 25 region seperti ini. Gitu. Setiap basa ini akan di-cover oleh sekian banyak reads. Jadi kalau katakanlah basa A di sini ada 500 reads yang mengcovernya, maka kita bilang basa ini memiliki coverage atau depth of sequencing-nya 500.
Itu adalah istilah-istilah yang digunakan di NGS. Jadi setelah alignment, maka baru dilakukan variant calling. Ini untuk mutasi analisisnya. Maka nanti diperolehlah hasilnya selain tentunya genom secara keseluruhan, SARS-CoV-2 juga kita punya hasil variant calling yang berupa mutasi, bisa itu sebagai substitusi maupun insersi dan delesi. Ini sebagai contoh saja. Data analisis itu sebetulnya softwarenya banyak, tapi ada juga yang gratisan. Ini yang saya lakukan untuk data human. Selama kita punya data file dari MySeq itu atau dari NGS itu macam-macam. Ada yang namanya data FASTQ, ada yang namanya data variant calling file, ada yang namanya data BAM dan BY. Saat kita punya BAM dan BY, kita bisa melakukan analisis menggunakan software yang gratisan, misalnya Integrative Genomic Viewer. Ini untuk melihat seberapa baik sih coverage datanya terhadap gen target yang kita ingin lihat, gitu ya. Misalnya ini, kalau saya ini di kromosom, saya lupa kromosom ini di gen UGT 1A1 misalnya. Ini adalah read-nya nih. Kemudian saya zoom in, dilihat bagaimana coverage tiap region-nya. Dan ini adalah hasilnya. Katakanlah ini adalah heterozigot, maka di situ akan ada dua warna, G dan A misalnya. Ada alel G dan alel A. Nah, itu kira-kira genome sequencing menggunakan metodologi NGS yang berbasis Illumina, khususnya menggunakan MySeq. Nah, sekarang bagaimana whole genome SARS-CoV di Indonesia? Mungkin teman-teman sendiri sudah mendengar berita kemarin ya, cukup berita yang menggembirakan bahwa akhirnya kita sudah submit 3 data whole genome ke database GSAID dari lembaga Eijkman, dan memang sepengetahuan saya sekarang banyak fakultas yang bergerak untuk melakukan whole genome. Baik lembaga Eijkman juga masih berlangsung, FKUI saya tahu teman-teman di FKUI juga sedang melakukan whole genome sequencing, FKUGM juga ITB, dan ada satu task force, maaf ini WGS ya, task force WGS COVID-19 yang dibentuk BPPT atas mandat dari Menristek. Ini melibatkan banyak peneliti dari berbagai institusi, yaitu dari BPPT sendiri, FK Unpad, ITB, YARSI, Kesprof, dan ada diaspora juga dari Wakayama, Jepang. Nah, kami tergabung di task force ini. Jadi, ini yang saya tadi ceritakan, jadi ada task force yang dibentuk oleh BPPT untuk percepatan inovasi penelitian yang mendukung upaya deteksi dini, pencegahan, dan penanganan COVID-19. Dan kami tergabung di Whole Genome COVID-19 Origin of Indonesia. Nah, apa yang akan kami lakukan? Alhamdulillah FK Unpad sudah punya MySeq, jadi nanti insya Allah whole genome sequencing-nya akan dilakukan di FK Unpad. Apa target kami dengan dana yang kami miliki? Ini yang kira-kira yang bisa kami lakukan. Sampel targetnya 48, swab yang positif, confirm positif COVID menggunakan qRT-PCR dengan CT value di bawah 25. Tentunya nanti setelah WGS, datanya diolah untuk phylogenetic dan juga data interpretation, artinya kita butuh data pasien yang detail dari data klinis, comorbid, ethnicity, katakanlah travel history, dan sebagainya, sehingga ini akan memudahkan nanti bioinformatician di grup kami, Pak Husna dan Pak Davin, untuk bisa lebih menganalisisnya secara detail. Semoga Pak Husna ada ya di audiens. Nah, ini kira-kira yang akan kita lakukan. Jadi dari swab sampel, RNA isolasi, nanti seperti sama halnya dengan yang di Wuhan, RNA-nya itu akan mix tentunya, host dan mikrobiom. Tapi yang kita lakukan adalah kita enrich menggunakan panel respiratory viruses, itu ada 21 virus, salah satunya adalah SARS-CoV. Keuntungannya pakai panel ini, kita men-sequencing tidak hanya SARS-CoV, tapi juga virus yang lain. Artinya nanti ada data tambahan bahwa kita bisa tahu ada koinfeksi atau tidak, dan apakah koinfeksi itu mempengaruhi katakanlah severitas dari penyakitnya itu sendiri. Sama dengan proses yang tadi dilakukan DNA library preparation, sequencing menggunakan NGS MySeq, resultnya kemudian dianalisis dan variant calling, data interpretasi. Nah, kemudian what next? Apa setelah itu? Sama halnya dengan studi-studi yang sudah dilakukan di negara lain ya. Artinya adalah whole genome sequencing data genom SARS-CoV ini itu begitu pentingnya untuk pengembangan baik itu obat antiviral maupun vaksin, dan juga pengembangan kit diagnostik yang berbasis genom COVID-19 di Indonesia gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dr. Rizky. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sudah ada 2 pertanyaan, Dr. Yunia. Terima kasih sudah mempresentasikan. Yang pertanyaan pertama dari Dr. Lulu. Lembaga EICMA sudah mendaftarkan 3 sequence full genom pasien Indonesia. EICGO 444, EIC 0141, EIC 0317 ke dalam GISite. Masuk ke tipe yang mana? A, B, atau C? Oke. Saya jawab dulu ya, Dr. Rizky. Enggak. Ya sebetulnya saya sendiri sih belum menganalisis, bahkan untuk alignment pun saya belum lakukan ya. Tapi mungkin teman-teman lain yang bioinformatician dari ITB, kalau saya dengar Bu Anita sudah ya Bu Anita. Kalau tidak salah dari informasi Bu Anita tidak jauh beda dengan yang Wuhan. Tapi kalau dari press conference Pak Menteri, totally different gitu ya. Saya juga kurang tahu sebetulnya. Kemarin sih cuma ngecek terhadap yang Wuhan itu bedanya 3 atau 4 bahasa gitu. Tapi belum sempat ngecek itu apa? Maksudnya ada efek ke urutan asam amino atau enggak, dan di daerah gate yang mana aku belum ngecek sih. Oke. Jadi belum dulu karena baru di summit kemarin, kayaknya belum ada waktu ya untuk melihat lebih detail. Walaupun ada beberapa, kalau saya lihat di WA berseliweran hasil analisis bioinformatics dari teman-teman di universitas lain. Tapi itu bilangnya beda dari negara lain, itu statementnya gimana maksudnya? Iya, ya itu yang perlu kita dalami, seberapa beda. Sebenarnya kalau kata Bu Anita tadi kan sebetulnya cuma beda 3-4 bahasa. Which is kalau bicara general sebetulnya ya similaritasnya berarti masih 99%. Dengan yang iya, kalau di BLAST juga rata-rata query coverage di 99% dan persen identity-nya 99,9%, tapi itu dominan yang di East Asia dan USA ya, jadi nggak ada list yang gitu. Berarti kalau tipenya tipe yang A yang tadi kan, Bu Anita, berarti mungkin ya. Jadi belum detail, Dr. Lulu, saya sendiri belum melihat. Kalau kata Bu Anita ada 4 mutasi. 4 mutasi ini apakah no one mutation atau totally novel gitu ya? Itu juga saya nggak tahu. Nanti setelah saya coba-coba lihat, nanti saya kabari ya, Dr. Lulu. Baik, pertanyaan kedua ya, Dr. Yunia. Ya. Bagaimana dari Ibu Marhami Fahriani, bagaimana perbandingan NGS menggunakan MySex dan Oxford Minion? Oxford Minion itu nanopor ya. Saya sendiri baru dengar kemarin nih tentang Minion itu. Jadi belum bisa banyak komentar, Dr. Rizky. Kalau Minion ini apakah sama dengan nanopor atau bukan? Jadi saya tidak bisa menjawab dengan detail. Maaf. Oke. Ya, terima kasih. Yang pertanyaan berikutnya dari Dr. Ahmed barangkali. Apakah bisa digunakan untuk pemeriksaan gen penyakit lain selain COVID saat ini? Atau saat ini prioritasnya untuk COVID dahulu? Terima kasih. Oke, ya, nuhun. Untuk saat ini mungkin kita untuk COVID dulu, mungkin Dok, target sih harusnya Juni, Bu Catur ya, Juni harusnya sudah selesai. Setelah itu kita launching dan bisa digunakan untuk yang lain. Termasuk untuk mRNA bisa Dr. Ahmed, ini kabar bagusnya ya, karena saya tahu Dr. Ahmed proyeknya mRNA profiling di pasien kidney ya. Terima kasih. Nuhun teh. Sama-sama. Jadi bisa ya, Dr. Ahmed, Dr. Yunia bisa dipakai untuk yang lain ya, tapi untuk saat ini barangkali untuk biayanya mungkin biayanya nggak ada. Biayanya tuh langsung saja. Langsung biayanya ya itu sedang saya tanyakan. Japri aja itu mah Dr. Ahmed Japri minta diskon. Iya. Saya sedang tanyakan karena reagennya tentunya beda ya, untuk setiap tujuan NGS itu akan beda kitnya, maka akan beda harganya gitu. Ini juga saya sedang menanyakan ke PT Bioscience-nya reagen yang untuk mRNA profiling itu kira-kira berapa gitu. Nanti saya kabari Dr. Ahmed karena kita sama-sama membutuhkan untuk mRNA profiling. Iya, sama-sama. Mau tanya, boleh kah? Enggak. Tadi kan waktu enrichment itu kan pakai prop set ya untuk nangkep si SARS-CoV-2-nya. Nah itu tahu apa propnya itu? Mungkin tahu nggak propnya itu untuk nangkep target gen yang mana aja gitu?
sebenarnya concernnya lebih kan dia genomnya gede itu ya 30.000 gitu. Kemudian treatment sampel itu kan ada resiko terdegradasi misalnya RNA-nya gitu. Jadi karena memastikan bahwa tertarik paling enggak perwakilan dari whole genome yang 30.000 basa itu sehingga si alignment-nya nanti tercover semua gitu. Itu aja. Ya, terima kasih Bu Anita. Kalau probe-nya sebetulnya, kalau ini sama prinsipnya dengan human ya, dan kita kan untuk genom ya, artinya adalah probe itu didesain sedemikian sehingga full genomnya akan tercover gitu. Walaupun tentu pastinya ada gap in between gitu ya, tapi dari hasil penarikannya nanti itu harus full coverage untuk seluruh genom. 30 kb itu nggak besar, Anita, kalau dibandingkan human ya. Human katakanlah untuk whole exome sequencing saja, hanya untuk exome sequencing, berarti hanya 2% dari genom, 2% dari 3 miliar itu berapa ya? Jadi sekitar 60 GB, itu pakai probe juga. Iya sih, cuman kalau human kan kalau yang mRNA sih, kalau mRNA kan dia relatif pendek-pendek. Kalau genom kan dia gede gitu ya. Kalau ini untuk virus sih 30.000 itu gede sih sebenarnya. Karena influenza. Iya, tapi karena gini, untuk human pun untuk exome sequencing itu juga dari RNA ke cDNA dulu. Oke. Karena yang diambilnya adalah yang yang katakanlah enggak. Tetap langsung DNA, maaf. Tapi probe-nya RNA, probe-nya adalah RNA yang benar 64 GB. Gitu. Oke. Jadi maksudnya gini, kalau saya bicara kecil itu maksudnya adalah dikaitkan dengan kapasitas si NGS. NGS dan probe yang didesainnya. Jadi 30 KB compare to 64 GB itu tentunya adalah jauh lebih kecil gitu. Iya, kalau skala virus besar, tapi dari skala kapasitas NGS ini kecil gitu. Oke. Kalau probe-nya ini rancang sendiri atau udah dioptimasikan dari itu probe-nya sudah ready to use, jadi sudah didesain oleh Illumina. Dan itu baru launching Mei. Makanya yang di Wuhan sebetulnya prinsipnya kan enrichment juga tuh. Tapi Wuhan waktu Januari. Yang mereka enrich bukan virusnya, justru human-nya. Human-nya diambil menggunakan metode. Itu yang dibuang, sebenarnya yang di sequencing. Nah, sekarang karena kitnya sudah ada nih yang buat virus, justru yang kita yang di enrich adalah virusnya. Ya. Sip. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Dr. Yunia dari Bu Agustin kali ya. Apakah dengan data dari whole genome bisa diolah lebih lanjut untuk evaluasi protein in silico? Apakah perlu enrichment dengan target spesifik terlebih dahulu atau dengan primer virus sesuai panel yang umumnya digunakan? Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini walaupun saya bukan bioinformatics ya, tapi agak-agak kebayang lah prosesnya. Sebetulnya kalau mau in silico untuk 3D protein, saat genom datanya sudah ada, sebetulnya itu tergantung dari pengguna nantinya ya, mau daerah mana yang mau diambil. Katakanlah mau N proteinnya saja, atau spike proteinnya saja, atau region dari binding domainnya saja, itu kan mereka bisa langsung tarik hanya data itunya saja. Jadi memungkinkan untuk apapun yang bioinformatician mau lakukan gitu untuk pemodelan proteinnya. Itu mungkin Dr. Ya, oke, terima kasih. Baik, barangkali masih ada pertanyaan yang lain? Kalau saya boleh bertanya, Dr. Yunia, terkait dengan NGS ini sebenarnya. Ini kan sebenarnya alatnya alat advance ya. Nah, kira-kira mungkin bisa disampaikan kembali kalau misalnya apa namanya aplikasi apa atau pemanfaatan apa yang bisa kita dapat dengan menggunakan alat ini, alat NGS ini. Halo Bu Yunia. Oh, maaf saya mute. Tadi mungkin sudah ada di slide yang awal-awal ya, Dr. Rizky, ya, pemanfaatannya bisa untuk whole genome sequencing, bisa untuk miRNA atau mRNA profiling, bisa untuk panel gen, katakanlah misalnya untuk yang cancer gitu ya, solid cancer atau breast cancer,
itu kita bisa men-sequencing 2 gen sekaligus atau bahkan 10-50 gen sekaligus untuk di beberapa pasien sekaligus itu bisa. Nah, tapi untuk MiSeq sendiri, kapasitasnya kan tidak sebesar NextSeq atau HiSeq ya. Jadi untuk whole genome sequencing human itu belum bisa, whole exome sequencing human itu juga belum bisa, karena kapasitasnya ya terlalu kecil untuk melakukan itu. Tapi untuk virus, bakteri, almost unlimited ya, bisa apapun dikerjakan gitu. Kalau whole transcriptome berarti, whole human transcriptome berarti juga nggak bisa ya? Ini sedang saya tanyakan, dokter. Karena untuk mRNA sebetulnya ada publikasinya menggunakan MiSeq, whole genome miRNA profiling. Nah, tapi kan mRNA jauh lebih kecil datanya dibandingkan mRNA. Iya. Nah, itu yang sedang saya tanyakan juga, apakah bisa untuk mRNA profiling atau tidak. Oke deh, terima kasih. Terima kasih. Dokternya. Yang kalau mitohondria bisa ya? Mitokondria kan kecil ya, 23.000 ya? Iya, bisa ya? Lebih kecil virus kan, tuh bisa. Di Antos, Bu, proyeknya. Nah, Bu Ani ditunggu Ya. Bu proyeknya. Bu Ani ini banyak proyek ini biasanya. Optimal mungkin. Ya. Oh, ini ada pertanyaan dari Bu Gemi dari Bio Farma. Kalau proses enrichment di luar prosedur library preparation Nextera, ya Bu, probnya desain sendiri. Ya Gemi, tidak, kita pakai Nextera, sebetulnya library preparation-nya, barcoding-nya dari IDT itu pihak ketiga ya sebetulnya, tapi yang bekerja sama dengan Illumina. Probnya juga sudah ready to use, itu sudah kit panel untuk 21 virus, respiratory virus. Itu yang kita gunakan. Jadi tidak desain sendiri. Oke. Terima kasih. Dari Pak Dekan barangkali? Ya, saya ingin bertanya aja Bu Yunia mungkin bisa menyampaikan apa saja perspektif kerjasama yang dirapatkan hari Senin yang mungkin bisa ditawarkan juga di forum ini. Oh iya, slide-nya nggak ada di sini, Dok, tapi saya ini aja ya, saya samarikan. Jadi pertemuan hari Senin itu dengan beberapa klinisi di RSHS, FK Unpad, dan juga di farmasi kimia Unpad. Itu yang saya propose sebetulnya payung penelitian besar untuk COVID ini, yang mana awalnya kita bergerak dari whole genome sequencing dulu. Nah, untuk whole genome sequencing itu sendiri, saat datanya ada, ini kan akan lebih berbunyi kalau disertai kelengkapan data pasiennya, gitu. Jadi dari data klinisnya, comorbid, travel history, dan sebagainya. Itu juga yang kami tentunya membutuhkan kerjasama dari klinisi di rumah sakit rujukan. Itu salah satu yang kami pikirkan, Dok, untuk membuat data whole genome ini lebih berbunyi gitu ya, lebih bermakna gitu. Kemudian dari whole genome sequencing COVID-nya sendiri, SARS-CoV-nya sendiri, tentunya imunitas hostnya juga perlu kita pelajari, walaupun sudah ada beberapa publikasi yang mempelajari kinetic immune response secara sistemik, itu sudah ada, tapi apakah sama gitu dengan apa yang pasien kita alami gitu. Karena bisa jadi beda kalau virusnya beda. Nah, itu belum ada. Jadi secara sistemik imun responnya bagaimana, kinetiknya, itu berarti lebih visible kalau sampelnya diambil dari darah. Mungkin teman-teman di PATCLIN dan di penyakit dalam bisa fokus ke sana. Kemudian untuk lokal imun responnya, tadi sebetulnya kalau kita bicara RNA sampel kan sudah mixture tuh, Dok. Mixture antara host dan virusnya. Itu bisa kita lihat one time point itu ya, bagaimana sebetulnya saat pasien mulai terinfeksi, lokal respon imunnya bagaimana, dilihat dari mRNA profilingnya. Sampelnya menggunakan sampel yang sama. Itu bisa. Atau katakanlah kita ingin melihat koinfeksi. Tadi kebetulan kita pakai enrichment menggunakan probe untuk virus yang lain. Kita bisa lihat nanti koinfeksinya dengan virus yang lain. Nah, bahkan sebetulnya menggunakan sampel yang sama, itu ada RNA atau ada materi genetik dari bakterinya. Kita bisa melakukan katakanlah sequencing 16S RNA untuk bakterinya, untuk melihat apakah ada juga koinfeksi dengan bakteri dan bagaimana efeknya ke disease severity misalnya.
Nah, kemudian untuk selanjutnya data genom ini dibutuhkan oleh orang-orang yang lebih ke hilir ya, dok, untuk pemanfaatan pengembangan kit diagnostik, pengembangan vaksin, dan pengembangan antiviral. Yang mana sebetulnya ini sudah dimulai dengan, saya yakin di kita pun sudah mulai, dan ada task force juga dari BPPT yang fokusnya memang di sana. Tapi mereka bergerak berdasarkan data genom yang sudah ada dulu sekarang di database GSA gitu ya. Artinya kalau ada spesifikan yang khas di Indonesia itu belum tercover. Tapi kalau untuk kit diagnostik, karena kalau kit diagnostik, halo? Halo? Mungkin ya, itu diteruskan. yang bisa saya sampaikan. Kemarin pembicaraan sampai di sana. Jadi Unpad sendiri kemarin kita sepakat untuk membentuk konsorsium COVID, di mana nanti ada fokus-fokus penelitian untuk di klinik dan juga di basic dan juga translasional gitu, di luar apa yang WGS yang Task Force WGS lakukan tentunya. Gitu. Bisa bekerja sama dengan pihak manapun. Gitu. Ya, baik. Terima kasih. Iya. Sama, dok. Baik, barangkali ada yang pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Ini ada yang nanya, slide-nya bisa di-share gimana ya cara nge-share-nya? Nanti nanti share slide-nya akan kami mintakan ke masing-masing pembicara, kemudian kami arsipkan dan kami masukkan ke via ke Google Drive. Nanti linknya akan kami kirimkan. Dan juga nanti pembicaraan ini juga akan direkam dan akan dimasukkan ke dalam channel YouTube webinar FK4. Untuk info lebih lanjut nanti bisa via email barangkali atau via WA ke saya atau ke mana ke narasumber yang ke kontak person sesuai dengan yang ada di dalam poster. Ya. Enggak, barangkali ada pertanyaan lain atau yang ingin disampaikan? Oke, terima kasih Dr. Yunia. Untuk ya alhamdulillah acara hari ini sudah selesai. Insya Allah besok akan dilanjutkan lagi dengan topik yang tidak kalah menariknya terkait dengan COVID-19. Sekali lagi kami sampaikan bahwa materi presentasi insya Allah akan kami mintakan kepada para pembicara dan kami akan masukkan ke dalam draft online, dan juga pembicaraan atau rekaman hari ini insya Allah akan dimasukkan ke dalam webinar channel YouTube webinar FK4. Sekali lagi terima kasih kepada pembicara Dr. Lia Farida dan juga Dr. Yunia dan kepada semua yang sudah hadir pada hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.